Jujur ya, kalian gitu nggak sih? Orang baik sama kita, kita senang. Baik sama dia, orang jahat sama kita marah. Atau bahkan sampai simpan dendam, mencari kesempatan untuk membalasnya balik. Sedih ya, rasanya kok kayak nggak ada pilihan. Padahal orang baik atau jahat sama kita itu adalah bentuk contoh stimulus, bentuk rangsangan yang merangsang kita melakukan sesuatu, bereaksi terhadap sesuatu. Tapi kita selalu punya pilihan untuk bereaksi seperti apa terhadap stimulus. Kita selalu punya kebebasan untuk memilih bereaksi seperti apa terhadap rangsangan, karena kita adalah manusia dengan anugerah tertinggi, yaitu kesadaran diri. Aku kasih contoh rangsangan yang paling dekat, yaitu anak. Yes, anak. Anak adalah rangsangan paling kuat bagi seorang ibu. Anak begitu mogok makan, yaitu stimulus, ibu mulai marah-marah, panik, sedih, atau bahkan sampai teriakin atau memukul. Itu adalah respon. Entah kenapa itu seperti respon alami seorang ibu. Respon panik timbul secara tidak sadar, dan too bad to say, ketika kita bereaksi seperti itu, maka hidup kita seperti binatang. Dulu anakku kalau nggak mau makan, aku teriakin sampai kadang-kadang dia kaget. Waktu sadar, baru menyesal. Tapi ternyata kita selalu punya pilihan untuk merespon secara sadar. Itu baru namanya manusia. Respon seharusnya sesuatu yang dilakukan secara sadar. Jadi ada cara untuk menghadapi setiap stimulus atau rangsangan yang ada secara sadar. Caranya adalah melepaskan diri dari diri sendiri. Coba ya sekarang, bayangkan dalam pikiran kalian seolah-olah kalian dari suatu sudut ruangan melihat apa yang kalian lakukan sekarang. Tidak sulit, cuma butuh beberapa detik. Rasanya seperti melihat seseorang sedang melakukan sesuatu di suatu tempat, dan orang itu adalah diri sendiri. Ada kata-kata yang bilang, Pangguan zhe qing, tangju zhe mi. Orang yang mengamati di samping kita lebih jelas mengerti keadaan daripada diri kita sendiri. Bagaimana kalau kali ini kita yang mengamati diri kita sendiri? Dan yes, segala sesuatu menjadi lebih jelas. Melepaskan diri dari diri sendiri adalah benih awal kebebasan. Ketika benih itu ditanam dan bertumbuh semakin besar, maka tidak ada perilaku atau apapun yang bisa mengendalikan respon atau tindakan kita atau bahkan hidup kita. Rangsangan terkuat bagi seorang ayah adalah duit. Gantian ya, sekarang stimulus buat para bapak-bapak. Ketika duit yang dihasilkan tidak cukup atau stimulus, respon pertama stres, panik, pusing, lalu rokok, sampai insom. Muncul lagi rasa takut gak bisa biayain anak dan istri, gak bisa bayar cicilan atau utang. Apalagi sampai timbul rasa kalau anak adalah beban yang berat. Itu semua adalah respon spontan karena kita tidak memilih respon kita secara sadar. Respon-respon ini menghancurkan dari dalam sampai keluar. Atau kebalikan, ketika kita tiba-tiba dapat banyak duit yang begitu banyak atau stimulus, respon pertama adalah senang sampai insom lagi. Sedih gak sih ternyata hidup kita dikendalikan sepenuhnya oleh duit? Tapi kalau dapat duit banyak, terus happy, gak ada salahnya sih as long as kita sadar. Ya, kuncinya kita sadar. Akan jauh lebih membantu ketika nggak ada duit atau duit gak cukup, kita melepaskan diri dari sendiri, kemudian mengamati secara sadar dan memutuskan secara sadar apa yang akan dilakukan. Melepaskan diri seperti melepaskan perasaan kita dari tubuh, karena kita berubah menjadi pengamat, dan kali ini kita mengamati diri sendiri. Next time, begitu ada stimulus, kalian akan sadar, oh, ini adalah stimulus dan saya bukan binatang. Saya adalah manusia. Nextnya, kalian akan sadar ternyata stimulus ini
Stimulusnya kalau begini, reaksi batin saya akan jadi begini. Kemudian respon saya akan jadi begini. Menyadari suatu stimulus dan respon adalah langkah awal perubahan. Langkah awal kita memegang kendali terhadap respon kita. Bibit-bibit awal yang kita tanamkan ke dalam pikiran kita. Langkah kedua adalah melepaskan diri dari diri sendiri. Mengamati diri sendiri. Mengamati apa saja yang dapat saya pilih untuk batin saya dan memilih untuk bertindak secara sadar. Tidak sulit. Semakin dilatih akan semakin handal. Rasanya seperti menyirami bibit-bibit batin yang kita tanam dengan air. Dan bibit-bibit kebebasan akan bertumbuh dan bertumbuh sehingga kita akan kembali memegang kendali sepenuhnya terhadap diri kita sendiri, sepenuhnya terhadap hidup kita sendiri. Yuk, mari ditanam bibit-bibitnya Bu Ibu, Bapak-bapak.